Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi tips untuk teman-teman semua, yaitu bagaimana cara membuat buku kas sederhana di Microsoft Excel. Nah, jika teman-teman membuat sebuah buku kas seperti ini, dan ketika terdapat input data, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, seperti misalnya di sini ada pembelian mouse sebanyak 3 unit, kita hitung sebagai pengeluaran. Kemudian misalnya di sini juga terdapat penjualan flash disk sebanyak 5 unit. Di sini kita letakkan pada kolom pemasukan ya. Input datanya misalnya 5 unit ini 500.000. Nah, kemudian kita ingin menghitung jumlah totalnya ya. Jumlah di sini. Misalnya di sini terdapat pengeluaran, maka untuk jumlahnya kita cari dengan cara menghitung jumlah akhir dikurang pengeluaran, karena pengeluaran sifatnya pengurangan ya. Nah, seperti ini. Kemudian jika terjadi pemasukan, maka di sini akan kita cari jumlah terakhir ditambah pemasukan, yaitu 500.000. Nah, dan seterusnya. Jika ini yang teman-teman lakukan, tentu sedikit repot ya, karena setiap posisi data ada input, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, maka di sini harus kita cari rumusnya satu persatu dengan cara dicari seperti tadi. Nah, bagaimana jika kita menggunakan sebuah tips ya, agar ketika kita input data, misalnya ada pemasukan atau pengeluaran, maka secara otomatis jumlah akan mendapatkan hasil akhir dari pemasukan ataupun pengeluaran data tadi. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorial ini hingga tuntas ya. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita jelaskan bagaimana cara membuat buku kas sederhana tadi dengan menggunakan sedikit tips ya, tips and trick agar lebih mudah dan praktis ya. Baiklah, di sini sebelum kita input baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, langsung saja kita gunakan rumusnya terlebih dahulu agar nantinya teman-teman tinggal menggunakan input maupun output di sini ya. Oke. Sekarang kita ketik rumusnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus fungsi if dengan and ya. Jadi langsung saja teman-teman ketik seperti ini, sama dengan if ya, buka kurung, and, karena kita menggunakan rumus fungsi if dengan and ya. Nah, kalau sudah, oh ya, kalau jika teman-teman masih bingung tentang rumus and ya, teman-teman bisa melihat pada tutorial saya sebelumnya, yaitu tentang fungsi and dan or ya. Nah, di situ ada penjelasan lebih lengkap, lebih detail tentang fungsi rumus and dan or. Begitu juga dengan fungsi if ya, juga sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya bagaimana cara menggunakan rumus fungsi if ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita ketik sama dengan if, buka kurung and, kemudian buka kurung kembali. Nah, di sini silakan teman-teman blok seluruh kolom pemasukan seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ketik sama dengan kosong ya, hasilnya kosong seperti ini. Nah, jadi kutip dua awal, kutip dua akhir. Oke. Selanjutnya koma, blok kembali kolom pengeluaran seperti ini. Kalau tadi kolom pemasukan, sekarang kolom pengeluaran. Nah, sama seperti kolom pemasukan ya, yaitu kita ketik sama dengan kutip dua ya. Jadi ini sama dengan kosong ya. Oke. Selanjutnya tutup kurung, maka hasil yang didapat adalah juga kosong seperti ini. Nah, kutip dua awal, kutip dua akhir seperti ini ya. Oke, jadi setelah kita ketik sama dengan if, buka kurung, ketik and, selanjutnya buka kurung, blok semua kolom pemasukan, kemudian sama dengan kutip dua awal, kutip dua akhir, kemudian koma, blok lagi pengeluaran, kemudian sama dengan kutip dua awal, kutip dua akhir, dan tutup kurung ya. Maka hasilnya kutip dua awal dan kutip dua akhir, kosong. Nah, selain itu, nah di sini kunci dari rumus Excel kita kali ini ya. Setelah koma berikutnya ini, silakan teman-teman sorot jumlah terakhir dari tabel kas kita, buku kas kita, yaitu kolom sel ini ya. Nah, untuk kas terakhir di sini. Nah, kita sorot ini, kemudian ditambah, kemudian buka kurung lagi. Nah, di sini silakan teman-teman kurangi pemasukan dikurang pengeluaran ya. Nah, kalau sudah, tutup kurung 2 kali. Oke, selanjutnya enter. Ya, di sini belum mendapatkan hasil karena kita belum ada input
pemasukan ataupun output pengeluaran ya. Nah, sini. Baiklah, sekarang kita coba ya. Kita gunakan, oh ya, kita copy dulu, copy paste dulu semuanya seperti ini agar nanti kita tinggal input di sini ya. Baiklah, di sini terdapat pembelian MOS 3 unit. Berarti di sini ada input untuk posisi pengeluaran ya. Pembelian MOS 3 unit. Nah, kita ketik datanya di sini. 3 unit misalnya harganya 150.000. Nah, ini. Oke. Langsung otomatis 1 juta dikurang 150.000. Hasilnya 850.000 ya. 850.000. Oke. Ini pengeluaran ya, pengeluaran, maka di sini otomatis akan dikurangi. Selanjutnya, penjualan flash disk. Ini adalah pemasukan. Misalnya 5 unit flash disk harganya 500.000. Oke, begitu kita input 500.000, maka akan tampil di sini 850.000 ditambah 500.000. Hasilnya 1.350.000. Dan seterusnya, ada pembelian keyboard. Misalnya 3 unit keyboard harganya 300.000 misalnya ya. Nah, maka di sini karena ini pembelian, maka kita letakkan pada data pengeluaran ya. Nah, kolom pengeluaran. Misalnya 3 unit tadi harganya 300.000. Oke. Dikurangi ya. Dan terakhir, penjualan charger. Misalnya charger 2 unit harganya 400.000 misalnya ya. Nah, lihat nih. Nah, di sini ditambahkan ya, karena ini adalah penjualan. Penjualan akan mendapatkan hasil ya. Nah, ini mendapatkan keuntungan. Nah, ya. Artinya jumlah ditambah pemasukan, harga terakhir ya. Nah, ini adalah jumlah terakhir kita ya. Nah, maka secara otomatis dia akan menambah ataupun mengurangi sesuai dengan jenis input yang kita gunakan ya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk menghitung jumlah total ya? Jika ini kas kita sudah selesai semua kita input, kita ingin menghitung jumlah total terakhir di sini ya. Kita ingin mengetahui berapa jumlah semua pemasukan dan berapa semua pengeluaran ya. Nah, di sini silakan teman-teman ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung, blok semua kolom pemasukan ya, semua data dimasukkan. Nah, ini. Kemudian untuk pengeluaran kita tinggal copy paste seperti ini. Maka akan tampillah total dari pemasukan dan pengeluaran kita ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jika nanti teman-teman ingin menggunakan data lebih banyak, teman-teman tinggal copy paste rumus yang kita gunakan tadi ke bawah ya, sesuai dengan jumlah tabel yang kita butuhkan. Oke, baiklah, demikian tutorial singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua, silakan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.